uang travelingnya itu bisa dipakai lah untuk beli mobil. Jadi, wis, wireless bos tuh. Langsung tarik balik. Welcome to my crib gitu ya. Hi BMW. Hello, what can I help you with? Give my money. Gak bisa ya? Cerita dulu dong, kita mau kemana, mate? Ke Bandung. Bukan, jadi supaya kita lebih enak untuk ke Balinya, kita upgrade mobil skala. Oke nggak? Kok diem? Kan mau road trip. Jadi kita mau jalan dari Ciputat Pride ke showroomnya. Ini mobilnya bukan mobil kita, jadi kemarin habis dijual, kita dipinjemin sama showroom mobil. Jadi sekarang kurang lebih 20 menit kita akan ketemu sama si Brownie. Kita namain dia Brownie ya sekarang. Tapi bagusan Joni. Johnny. 7 menit aja deh, 7 benua. Ya masa muda. Oh. Aduh. Beb, aku mau lagu 7 benua dong. 7 benua? Ya. Dia senyum lagi. Nanti speknya akan dijelasin juga sama salesnya. Kita tuh excitednya kenapa? Karena udah 3 tahun kemarin kita pakai si CR-V. Karena Eksploitasi. dia kita eksploitasi. Kasih lihat dong istri gue. Jarang-jarang dia ngomong tuh. Dia gak boleh gua. Aku nggak boleh gua. Ingat teman-teman, aku nggak boleh gua. Jadi kemarin itu kita kan road trip ke Bali. Nah, road trip ke Bali kita nyobain pakai CR-V, dan tahun ini kenapa kita memutuskan untuk upgrade kendaraan karena nggak traveling karena pandemi. Terus kita memutuskan untuk tahun ini nih kalau mau traveling kayaknya lebih baik naik mobil karena safety, dan kita invest di mobil aja. Dalam artian invest adalah kita berikan kenyamanan buat diri kita, nyetirnya, duduknya, dan lain-lain. Karena kemarin CR-V udah cukup, cuman saat dibawa ke Bali, menurut gua ada hal-hal di situ. Ini gua review awam ya, kayak suspensinya, shock kurang empuk, terus punggungnya gua sakit banget. Oh ya, apa aku encok ya guys? Iya, sakit lah pokoknya. Apa namanya, tempat duduknya tuh kayak kurang empuk lah. Nah, setelah empuk banget sih. Nah, nanti tidurannya kayak gini aja. Iya. Tidurannya tapi susah deh. Iya ya. Nah, terus abis kayak gitu, pulang dari Bali kita langsung lihat-lihat nih, mobil apa yang cocok ya untuk kita traveling road trip di Indonesia, karena kita belum tahu kan bisa traveling kapan lagi ke luar negeri. Kayaknya si Arfi nangis deh kalau dipinjam ini. Ya kan, si Arfi nangis ya. Kayak Skala nangis ya. Beb, kenapa kamu juga milih mobil itu, Beb? Sebenarnya tuh kita pas kita lagi di Gias, emang waktu itu udah ngayal gitu kayak Terus? pas di Gias tuh kita naik mobil ini. Bener. Tapi memang karena satu dan lain hal, terus waktu itu juga teman kita juga sempat rekomendasi selang 3 tahun, dan memang mobil yang tipe ini juga akhirnya ada yang baru tipenya Dan punya fitur yang lebih oke. ya. Akhirnya kita jadi memutuskan untuk kayak Saatnya nih, tiba saatnya. ini mimpi kita berdua gitu, jadi Mimpi banget seru, sih. terus happy karena juga gara-gara kemarin kita road trip ke Bali, gila kita kayak nggak sabar untuk adventure lagi nih, Parah. nyetir kemana lagi, karena kita pasti akan cepet banget nyampainya, cepet Asik. nyampainya. Ya udah, kita lanjut jalan. Bentar lagi sampai. Benar kata Ayu tadi, mimpi yang berikutnya kita jadi kenyataan lagi. Makasih ya Allah telah mengabulkan doa-doa kita. Mantap rezeki. Kita udah mau sampai showroomnya di dekat di Cilandak sini. Kenapa gua ambil sini? Karena gua ada temen yang Ada orang dalam yang benar-benar bisa bantuin banget kemarin. Jadi pas sudah disiapin mobilnya, kita parkir mana ya? Ya Allah, bener lah orang-orangnya pada nggak ada libur. Iya, kan kita parkir sini aja nih. Oke mate, jadi sekarang kalau udah nyampe showroomnya itu biasanya ada protokolernya juga karena ini lagi pandemi. Jadi nanti kita lihat ada apa aja di dalam, gimana cara ngambilnya, gimana kalau beli mobil di sini tuh gimana, intinya kayak gitu. Jadi langsung aja kita ke dalam yuk, let's go. Kalau yang ini teman gua, namanya Dilan, kita merintis bareng ngeband. Tiba-tiba dia ada di sini. Terus ini ada Mas David.
Mas David yang ngurusin semuanya. Oke, terus sekarang prosedurnya apa Mas David? Kita udah nyampe ke showroom. Biasanya ngapain aja sih dari awal customer datang? Nah, jadi begitu customer datang kan tadi ke Kak Dito, Kak Ayo, Mas Kala juga udah kita cek temperatur suhunya. Udah juga udah pakai hand sanitizer buat posisian. Nah, sekarang berarti kita tinggal masuk ke ruangan buat kita lihat langsung nih unit yang mobilnya Kak Dito sama Kak Ayu. Oke, kita mau masuk melihat unit dan lain-lainnya dalam. Pas banget 17 Agustus hari ini, jadi kantornya libur, sepi. Oke, kita mau masuk ke dalam. Nah, ini ruangannya sendiri. Jadi ini mobilnya, Beb. Ya Allah. Jadi prosedurnya itu adalah kita sekarang berhubung kita lagi di masa pandemi, untuk setiap pembelian BMW baru di BMW Astra itu baik mobil maupun kunci remote itu semua kita sterilkan lebih dahulu sebelum kita serahkan ke customer. Jadi ini yang pertama kita proses untuk buka kuncinya dulu. Jadi kuncinya semua udah kita pakai UV sterilizer juga, jadi sekarang udah aman untuk dipegang sama customer langsung. Oke, ini serah terima kuncinya. Iya, betul. Masih disegel tuh. Ini kita buka ya. Wow, buka. Tada. Wow. Sama aja. Wow. Ini ada 2 kunci. Betul. Gimana coba jelaskan? Kita ada satu set ada 2 buah remote kunci yang dipakai. Nah, ini setiap kunci nanti bisa simpan untuk preset akun yang berbeda. Jadi bisa kita set satu kunci untuk penggunaan Kak Dito dan satu kunci untuk penggunaan Kak Ayu kalau memang kita mau bisa jadi 2 akun. Jadi mobilnya kayak punya 2 settingan berbeda. Nah, selanjutnya jadi untuk mobilnya sendiri pun kita sterilkan juga. Jadi untuk setiap mobil BMW itu baik untuk pembelian baru maupun servis, itu semua kita pakaikan dulu air sanitizer. Supaya udara dalam kabin mobilnya itu bersih semua. Nah, ini prosedurnya juga. Ini nanti bisa diikutin sama teman-teman juga. Guys, steril guys. Yes. Bagus sekali. Sebelah sini ya. Tadi kunci remote di Kak Dito. Iya. Mobil kita lihat. Nih. Wih. Kita buka dulu. Jadi untuk penggunaannya air sanitizer ini dia tidak berbau dan tidak berbahaya. Penggunaannya singkat banget kok. Nggak nyampe 1 menit mobil udah bisa langsung kita gunakan. Jadi cara penggunaannya mudah, tinggal kita klik aja. Nah, habis itu mobil kita tutup rapat. Sampai kurang lebih sekitar 1 menit, baru habis itu kita untuk aman untuk kita masuk ke dalam. Jadi otomatis betul ya istilahnya. Betul banget. Dan juga setiap mobil itu kita seal. Jadi untuk menandakan bahwa mobil ini sudah kita pasangin untuk sterilkan udaranya juga. Terus sambil nunggu biasanya ngapain? Sambil nunggu kita sebentar aja, nggak nyampe 1 menit, kita bakal habis itu kita lihat unit di dalam. Unit di dalamnya. Oke, jadi udah kurang lebih 1 menit ya, Fit? Betul. Udah disterilin mobilnya, sekarang saatnya kita buka mobilnya dan lihat apa ada yang terjadi. Udah disegel, udah ada tulisan sealnya, kita buka. Berarti ini buka dulu ya? Betul, Kak, dibuka. Saya buka ya, oke. 1, 2, 3. Wis! Welcome teman tapi menikah. Ya Allah, masih diplastikin loh. Beda ya sama unit test drive yang kemarin. Betul, beda Kak. Beda. Oh ya, ini boleh masuk nih kita? Boleh. Udah boleh masuk, sekarang udah aman. Wow, ini mobil yang gue sama Ayu lumayan idam-idamkan dari dulu. Dari 3 tahun lalu. Akhirnya kesampaian punya. Udah ada David di sini pengen ngejelasin semuanya, Fit ya. Tolong jelasin semuanya. Tutorial X3 karena ini pertama kali kita pakai BMW. Beda sama mobil Jepang. Kalau mobil Jepang kan adjustnya cepet kali. Kalau BMW Eropa suka aneh, kayak misalnya contohnya ya, sen sama ini aja beda nih. Nah, terus suka ke bolak-balik. Nah, terus apa aja yang beda lagi, Fit? Ini Kak Dito dan juga teman-teman sekalian. Nah, tadi kan kita sempat singgung bahwa remote 2 itu bisa punya 2 user account berbeda. Jadi BMW ini memang kita bisa set profile untuk di mobilnya. Jadi contoh kayak BMW X3 ini kan kedepannya Kak Dito sama Kak Ayu kan akan pakai bersama-sama nih. Nah, tentunya kan kayak misalnya kita dari tempat duduk atau warna lampu yang dipilih, tentu Kak Dito sama Kak Ayu kan punya selera yang berbeda nih.
Nah, jadi nggak perlu khawatir yang nanti misalkan kita ketika habis switch driver itu kesulitan, wah posisi kita berubah nih, settingan Nanti kita ya, berubah. gantilah di settingannya, bangkunya majuin dikit apa segala macam gitu ya. Jadi kalau untuk bangku sendiri kan memang sudah dilengkapi memori. Nah, ini kita versi lebih ekstrimnya lagi. Jadi kita bisa kalau misalnya kita menggunakan PC atau laptop di rumah itu kan ada user account. Jadi memang seperti kita jadi kayak punya 2 mobil yang berbeda. Gitu. Jadi bisa untuk settingan lampu, settingan musik yang disimpan, tempat duduk semua itu memang kita bisa split sesuai dengan user account-nya. Oke. Nah, yang kedua, dia juga udah menggunakan sistem yang paling baru nih untuk BMW X3-nya. Jadi dia menggunakan BMW yang operating 7, namanya BMW iDrive 7. Jadi dia punya speedometer itu dia udah full digital, dan dia memang tampilannya itu berubah mengikuti dengan mode berkendara yang dipilih. Yes. Jadi di layar tengah ini, ini namanya BMW iDrive Display. Oke. Jadi melalui layar komputer tengah ini, Kak Dito, Kak Ayu itu bisa melakukan pengoperasian nggak cuma buat multimedia aja. Oke. Tapi untuk pengaturan semua yang ada di kendaraan ini. Pilih untuk multimedianya, terus atau misalkan kita mau setting juga untuk kendaraan, misalkan kayak lampu sennya ngedip atau tidak, ketika dikunci, warna lampu interior yang dipilih, itu semua bisa melalui BMW iDrive ini. Oh, oke. Jadi yang kita ambil ini tipenya X3 S-Drive 20i. X3 X-Drive 20i tahun 2020. 2020 yang paling baru. Ini yang beda banget sih menurut gua. Ini detail awal yang sangat seru karena dilapisin karet. Ya, karet ya ini ya. Iya, betul. Memang ini di bawahnya ada karpet lagi yang untuk penggunaan hari-hari. Kalau yang ini dia memang masih ada pelapis plastiknya karena mobil masih baru. Masih baru. Jadi Betul. pasti pas awal langsung kayak gini semua ya. Betul. Oke. Nyalain bos, pertama kali bos. Wah, nice. Oke, cerita lagi Fit. Apalagi yang fitur-fitur yang keren dari mobil ini? Kalau misalkan kita masuk ke menu settingan, warna mobil yang ada di layar tengah itu mengikuti warna mobil aslinya. Oh. Jadi kalau misalkan nanti mobilnya warna biru atau putih, nanti warnanya juga mengikuti yang di layar sesuai dengan warna aslinya. Oke. And then AC juga kita udah dilengkapi dengan triple zone. Jadi untuk driver dan penumpang depan itu bisa atur temperatur berbeda. Dan juga untuk kabin belakang juga bisa diatur sendiri temperaturnya untuk sistem pendinginnya ini. Oke. Dan juga salah satu yang di highlight adalah untuk sirkulasi udaranya, Kak. Kak Dito sama Kak Ayu kan sering traveling nih, mobil bakal dipakai road trip juga. Road trip ya. Kemarin kan sempat ada kendala, khawatirnya kalau mobil Eropa nih ventilasinya suka kebuka-buka Iya, nih. benar. Kalau sekali ikut kan takutnya ada udara-udara Benar. yang bagus yang masuk. Nah, kalau untuk BMW itu memang bisa di-set untuk temperatur kita atur full tertutup, dia nggak terbuka-terbuka. Nah, juga terus kita sekarang untuk BMW X3 ini juga dilengkapi sama wireless charger. Wis. Wow, seru banget. Dan dia memang powernya juga kuat, jadi untuk ngecas nggak butuh waktu terlalu lama juga nih. Kalau buat penumpang belakang, perkabelan, perchargeran gimana nih? Nah, kalau buat perkabelan di belakang nih, buat penumpang nggak perlu khawatir juga, karena bisa tarik kabel dari port di depan, atau di belakang juga udah tersedia soket untuk langsung charging, ada USB Type-C di bangku baris kedua. Nah, BMW X3 juga sekarang udah dilengkapi sama wireless Apple CarPlay. Aku nggak ngerti soalnya. Dari developer untuk handphone kan mendevelop software gimana caranya supaya fasilitas fitur-fitur di handphone itu tetap bisa dipakai, tapi nggak mengganggu proses mengemudi nih. Jadi kita bisa setel musik, setel navigasi itu tanpa semua harus ngeliat megang di handphone. Oh, coba contoh. Connect langsung ke mobilnya dan secara wireless. Ini pertama di dunia dan sekarang masih satu-satunya. Oh. Jadi kita coba langsung connect ini. Coba boleh ya? Boleh. Handphone yang ini udah pernah connect ke Apple CarPlay sebelumnya? Belum. Berarti nanti ada satu settingan tambahan di handphonenya. Nah, dia udah langsung connect nih, jadi menunya Jadi udah maps ada. gitu-gitu bisa langsung kayak langsung apa namanya? Sinergi. Gitu. Iya, jadi handphone itu udah tinggal ditaruh di sini sambil di charge, udah kita nggak perlu Oh, jadi pegang mainin lagi. HP-nya dari sini. Jadi kita bisa buka Waze atau buka Apple Maps. Kita kan enak Google Iya. Maps juga. Nah, kalau mau muter lagu juga bisa langsung di sini Apple Music, Spotify, built-in langsung sih. Jadi sound quality juga enak. Oke. Ya, jadi dia memang BMW bisa connect beberapa handphone, nanti tinggal dipilih mau yang dipakai CarPlay-nya yang handphone Yang mana? Apalagi Fit, fitur-fitur yang belum Ayah tahu di mobil-mobil sebelumnya yang di sini beda. Jadi yang unik juga, misalkan kita masuk ke Spotify, kita play lagu ya. Play lagu yang ini, BMW ini udah dilengkapi sama gesture control. Oke. Jadi kita bisa besar kecilin volume itu tanpa harus tekan tombol di sini. Oh. Kayak gini. Oh, Kita bisa gitu. clean, kecilin volume dari situ. Nah, bener kayak gitu nih. Bos. Jadi mainan skala ini. Aduh, hancur deh nih sama skala nih. Nih gini doang bisa tuh skala, lihat tuh. Terus gini bisa. Coba skala. Putar tangannya.
Mana? Nah. Oh, Nah, oke, itu oke, juga oke. Kita ada gestur buat kalau kita mau next atau mau previous track juga bisa pakai gestur itu. Oh, ini gini next. Agak maju sedikit nah. Oh, oke. Itu fungsinya. Nah, juga yang baru juga. Nah, ini kan dia udah model baru semua. Nah, pengoperasian layar tengah tadi itu bisa via touchscreen. Bisa juga dari tombol Sini kan? disetir. Ya kalau misalnya kita mau gede kecilin volume, next previous, pilih menu, semua tampil juga tuh di speedometer. Oh, di sini speedometer ada ya. Gila men, ada di situ digital udah. Nah, juga di sini kita ada juga rollernya untuk memudahkan proses navigasi buat layar rider tersebut. Iya. Ya kalau misalkan lagi nyetir mungkin terlalu distract kalau harus touchscreen bisa pakai tombol roller ini juga untuk pengoperasiannya. Jadi BMW ini memang penggunaannya sangat-sangat mudah dan adaptasinya juga cepat kak. Oke. Jadi nggak butuh waktu lama untuk tahu nih kira-kira pengoperasiannya seperti apa. Oke. Nah, juga ini untuk posisi untuk apa drivingnya juga. Driving. Ya ubah giginya, transmisi. Nah, ini untuk Mode. driving mode tadi. Kita ada 3 driving mode, sport, comfort, dan eco pro. Oke. Nanti bisa sesuaikan sama cara mengemudinya nih. Tadi lagi bawa mobilnya gimana. Oke. Dan Kalau juga- ini apa sih, Mas? Aku belum tahu nih Mas David. Nah, ini kalau Kadito 1, swipe, 2, ini kan 3. di layar tengah muncul menu presetnya nih, Oh, ini- unassigned tulisannya karena memang belum diisi. Wih, ini touchscreen, Bray. Nah, ini dikasih 7 tombol preset kosong ini untuk jadi shortcut. Mm-mm. Jadi misalkan Kadito sama Kayu punya settingan yang kira-kira tiap jalan pakai mobil nih pasti disetting nih. Mm-mm. Kita misalnya mau bawa warna lampu atau naikin handphone kan biar cepet. Nah, ini jadi shortcut buttonnya, jadi nggak perlu yang masuk ke menu 1, menu 2, menu 3, nggak perlu. Langsung bisa disimpan di sini, ada 7 shortcut yang bisa dipakai. Kalau ganti warna lampu dalam gimana pakai apa? Nah, jadi kalau ganti Coba. warna lampu interior, Ada apa aja warnanya? warnanya tuh ada green, lilac, segala macam. Coba kalau buat demo yang apa voice command-nya paling enak tuh green sama blue karena dia dengernya paling gampang tuh green. Oh, coba kalau ini cuma warna apa, Beb? Bronze and white tuh. Bronze, Iya, white. orange. Lucu dia tuh. Hey BMW, Hello, what can I help you with? select orange. I selected the light color orange with contouring in orange. Hello BMW, Hello, what can I help you with? select blue. I selected the light color blue with contouring in blue. This is a change, you know, change. Mas David, berarti tapi kita nggak usah bilang change the ambient light gitu, nggak usah gitu lagi. Sebetulnya nggak, dia kalau cuma ambient light dia pendek-pendek gitu bisa juga. Maksudnya gini, cek dulu dia udah ngerti tuh, oh kalau Udah nggak usah gaya-gaya, bos. Lu jangan sok British, santai. Hai BMW, Hello, what can I help you with? give my money. Nggak bisa ya? Belum bisa ya? Belum bisa. Aduh, gimana? Terus apa lagi nih? Kalau Pengaturan jok udah full elektrik semua. Pengaturan buat jok? driver sama buat passenger depan itu udah full elektrik. oke. paling aku tuh mau nanya ini sih, karena kan aku pasti akan nyetir juga ya. Enggak. Kayak lebih ke lampu, terus wiper, lebih kayak gitu sih. Nah, jadi kalau buat Sebelah lampu, mana gitu? pengaturan tombol itu semua ada di sebelah kanan. Pokoknya bawah, lampu di CAC. kanan gitu ya? Betul. Oke. Kalau kita mau ngopin lampu kabut, lampu jauh, semua dari situ tuh. Nah, bicara lampu jauh, X3 ini juga dilengkapi sama teknologi yang canggih juga nih, dan Oke. juga menyokong buat rencana Kak Dito sama Kak Ayu mau road trip Road trip, nih. Mm-mm. Jadi BMW ini udah dilengkapi namanya BMW High Beam Assistant. Jadi kalau kita lihat di sini ada penjualan gede, ini kamera. Jadi kamera ini yang ngedetect di depan mobil ini ada mobil lain nggak yang kita deketin atau yang mendekat ke kita. Jadi kan memang etikanya kita kalau lagi pakai lampu jauh terus ada orang lain di hadapan kita Iya. kan harus kita matiin. Iya, iya benar-benar. Nah kalau sekarang nggak usah, udah bisa di set otomatis. Kita ngedeketin sesuatu ada atau ada yang mendekat ke kita nggak? Nanti dia ngatur, Oh. either dimatiin atau dia buang ke samping atau dia atur atas bawahnya, atas bawahnya. supaya visibilitas kita tetap bagus. Tapi lampu itu nggak bikin silau orang yang Orang di lain. depan kita. Oh, Nah, itu sangat-sangat kepake tuh kalau buat Iya, terutama buat baik perjalanan banget. yang jauh. BMW ini baik berarti. baik, mikirin orang. Sebentar, ini ada dua lampu ini apa ya? Yang di sebelahnya yang ini nih, yang Sebelah putaran ya. Heeh. Nah itu jadi ada lampu kabut. Itu lampu kabut buat kalau yang hijau itu yang depan, yang kuning itu yang belakang. Dia kan atas, kanan, depan, bawah, belakang. Kalau sebelahnya lagi Oh turunin. itu dia dimmer untuk ngatur ini intensitas terangnya layar-layar sama lampu-lampu di kabin. Jadi kalau dalam kadang kita ngerasa kan terlalu silau, kadang kan monitor semua nih, itu bisa kita redupin cahayanya supaya mata nggak sakit, terutama kalau buat kerja malam. Terus yang paling kanan P ini apa? Nah itu kita ada lampu parkir. Oke. Jadi memang culture-nya kalau di Europe itu kalau kita parkir di pinggir jalan, misalnya kita parkir di sebelah kiri,
lampu sebelah kanan mobil itu yang depan sama belakang itu nyala buat mengindikasikan mobil itu Parkir. kelihatan. Oh my gosh. Terutama kalau lingkungan yang mungkin sering hujan deras atau berkabut, itu jadi terkelihatan Aman gitu ya. ujungnya mobil tuh di mana sih supaya Iya, nggak iya. senggol gitu. Mobil ini juga udah punya fitur parkir otomatis. Oke. Jadi ketika misalkan Kak Dito sama Kak Ayu lagi jalan-jalan ke mall atau gimana, nah dia mobil ini BMW X3 ini udah bisa parkir sendiri, otomatis dan sistemnya touchless. Begitu kita udah operasionalkan, itu semua kita lepas, mau rem, setir, gas kita lepas semua. Ah, yang benar bisa sendiri dia. Maksudnya Serius. pakai pencatan atau gimana maksudnya? Jadi tinggal misalnya kita lagi masuk penumpang, lagi kita lagi mau nyari parkir, kita lihat arenanya, kita tinggal hidupin aja sistemnya nih. Nanti dia akan pilih sendiri dia mau parkirnya di mana. Nanti dia akan kasih gambar di sini, apakah di sebelah kanan atau sebelah kiri dia akan deteksinya. Nanti akan ada di samping-samping itu berarti. Akan di situ dan dia bisa mau parkir paralel atau parkir yang masuk belakang nih biasa. Nanti dia akan tunjukin. Nanti kita tinggal make sure benar tempatnya ada. Tinggal kita confirm oke dia akan gerak sendiri. Nah dia untuk pindah giginya untuk maju mundur juga semua udah full otomatis. Gitu. Nah jadi di BMW Remote ini udah tersimpan settingan kendaraan-kendaraannya yang dipakai nih. Jadi kalau mau servis itu tinggal bawa mobilnya sama bawa remote-nya aja. Nanti remote ini kita koneksikan ke komputer yang ada di bengkel. Gila. Itu udah terrecord tuh semua servis terakhir, servis berikutnya kayak gimana. Canggih, Status jangan. mobil itu semua udah bisa dipantau dari remote. Remote doang. Apalagi Beb? Ada yang mau ditanya Beb? Udah. Kita paling cek ke bagasi kali ya. Boleh. Toolkit ini juga. Jadi Nah, kita udah nyampe bagasi nih guys. Coba terangin apa kecanggihan dari X3, X3 di bagasinya. nah, jadi untuk BMW X3 itu sekarang udah dilengkapin sama BMW Comfort Access. Jadi kalau misalkan Kak Dito mau buka bagasi, terus lagi bawa barang banyak nih, itu Kak Dito nggak perlu repot-repot yang harus megang buat buka, nggak perlu lagi. Jadi Kak Dito cukup, yang penting remote ada di area belakang, Kak Dito tinggal kick sekali begini, nanti pintu bisa kebuka. Langsung tarik balik. Welcome to my crib gitu ya. Dan juga itu juga buat nutupnya juga Kak, jadi nggak cuma buka doang, nutupnya juga bisa. Mau lihat nutupnya? Set. Ini, kenapa saya mau beli BMW? Karena ininya aja. Karena Ayu tuh suruh saya belanjaan kan, ya Allah, gini ntar gini doang nih, set. Tuh, tadi dia buka sendiri, gila. Masukin, sert gitu. Di belakang dia dilengkapi dengan bagasi yang sangat luas nih. Dan juga udah ada partisinya. Jadi kalau misalkan Kak Dito sama Kak Ayu lagi bawa barang yang butuh privasi juga, ini bisa tinggal kita tarik. Oke. Tertutup rapi sempurna. Jadi nggak bisa diintip juga dari luar. Kita masih punya ruang penyimpanan yang luas banget. Wow. Nah, berhubung BMW udah menggunakan teknologi run flat tire, kita jadi udah nggak ada lagi space untuk ban serep. Jadi space yang kosong ini bisa kita pakai buat barang-barang kayak laptop atau gimana, bisa taruh di situ. Dan partisi yang tadi bisa disimpan di sini rapi sempurna. Jadi kalau kita butuh ngelipet jok, itu bisa bawa barang sampai banyak banget. Wow. Jadi bisa mau gelar kasur atau mau bawa barang lagi. Mantap nih. Wow. Di belakang juga ini Di belakang ada apa aja? 12 volt nih. Jadi kalau misalkan mau bawa cool box yang colok listrik, ini juga bisa colok ke sini. Jadi memang usability-nya luas banget kayak ini juga. Kalau kita mau pasang pengait, di sini juga ada hooknya, bisa kita adjust jaraknya. Sepeda gua muat nih. Nah betul buat Ya, nggak? sepeda muat banget. Set gitu. Kecuali Vespa doang nih, nggak muat nih Beb. Ini harus les dulu nih gua. Berapa lama ya lesnya? Ribet banget mobil lu, bro. Ntar kalau bingung telepon dia aja, ntar di dalam. Hah? Nah, Ya? nanti soal penggunaan juga kita tim BMW standby juga kok. Harus ya? Standby. WA, video call, telepon buat bantuin nanti pemakaiannya gimana. Oh, ini bisa juga, Bray. Tuh, otomatis. Dan nggak perlu Ses. khawatir ini kejepit Kak, karena kalau misalkan dia ngedetect ada sesuatu, dia langsung balik. Oh. Ini contoh misalkan amit-amit nih nggak sengaja lagi nutup skala lagi ngambil apa tek gini. barang, kena, dia langsung ngebuka sendiri. Gitu. Oh. Jadi tinggal kita tekan lagi buat yang lanjutin turun. Oh. Tapi ini kalau ada satpam-satpam yang nggak ngerti itu konsep kehidupan elektrik gimana? Hah? Nah, Gimana, Fit? kan kita Coba. sering banget nih, misalkan Penonton. pengecekan bagasi, terus nggak sengaja misalkan nutup, terutama nutupnya ya, kalau buka aja mungkin kayak biasa kan ngeper ke atas gitu. Iya. Nutupnya. Nah ini kita nggak perlu khawatir karena BMW itu Uh-uh. udah memikirkan juga nih, terutama buat market. Kita nggak pakai pompa yang aneh-aneh atau gimana, kita cuma pakai gear simple aja. Oke. Jadi kalau memang amit-amit ada tekanan yang manual kayak gini, ini nggak akan bikin rusak. Nggak masalah sama sekali ya. Nggak masalah Itu sama yang sekali. paling penting. Anda tahu Indonesia saya berantem terus. Istri saya kalau dengar ada yang giniin mobil yang lama, ya Allah. Mas elektrik, Mas. Hah?
Ya gitulah. Intinya ini aman untuk manual, bukan. Kalau dimanualin pun nggak masalah. Alright. Nah, kita coba lihat mungkin ke kompartemen depan ya, ke mesin ya. Oke. Biar kelihatannya apa-apa aja yang perlu dicek. Oke. Itu gue banget. Wis, anak mesin bos. Teknik mesin, ayo Beb. Tinggal angkat, karena udah full hydraulic semua. Wis. Di sini David cuma menunjukin bahwa nggak ada yang perlu Kadito sama Ayu cek kalau mau pergi. Jadi semua udah pakai komputer. Jadi Jadi contoh gimana misalkan itu? olinya butuh diisi, Ah. atau air radiator butuh diisi, atau air wiper sekalipun butuh diisi, nanti udah ada pemberitahuannya di dalam sebelum dia habis. Kita dimanjakan sama mobil, itu yang harus ya. Betul. Iya nggak? Jadi penggunaannya mudah, nggak bikin ribet. Benar. Oke, nutupnya biasa aja. Nutup paling kita banting agak kencang aja karena kapalnya kan berat sama dia ada hidroliknya juga. Coba nutupin gimana? Misalnya, ini tangan kita di logo BMW-nya, ini tinggal kita tutupin. Itu nggak apa-apa tuh. Nggak masalah. Oh iya, tombol bensin. Mana gitu. Gimana? Di mana Dido di mana? Nelpon aku ya. Kamu jangan khawatir. Kita aku yang sales. Kamu jangan khawatir. Udah nggak ada tombol bensin, bos. Oh nggak ada ya, tinggal. Iya nggak, Mas David? Tuh, jago kan gua. Jadi kalau ini open, kamu tinggal buka belakang. Tinggal ditekan aja Kak Ayu. Iya udah tinggal ini aja. Yes, langsung. Dari nol ya Pak. Ini soft touch semua. Kalau kata reviewer, ya nggak? Betul, Soft touch. Ini kualitas bahannya bagus banget. Jadi teman-teman semua, kenapa kita milih X3? Kemarin tuh ada di Instagramnya BMW Indonesia. Ada satu postingan yang menurut gue itu langsung gue banget gitu loh, Beb. X3 itu punya julukan The Natural Athlete. Kenapa? Karena konsepnya dia tuh ganteng kalau di jalan, tapi di off-road atau di bawah adventure itu juga sangar, Bray. Bandel. Makanya ini yang gue nggak sabar kenapa gue pengen banget road trip sama si Brownie. Kita mau coba keliling Indonesia pakai si Brownie ini. Kita coba buktikan ketangguhannya. Oke, lanjut Fit. Apalagi Fit? Ban pakai berapa Fit? Belum dijelasin, Bang. Nah, kalau ban itu kita pakai velg ukurannya Sini dong, Lan. 19 inci, run flat tire juga. Nah, jadi ban ini punya teknologi run flat tire. Nah, ini cocok nih buat Kak Ayu sama Kak Dito yang sering road trip. Jadi kalau misalkan contoh kondisi ban tiba-tiba pecah atau ada robek, kebocoran angin, itu even dia sampai nggak ada udara sekalipun dia masih bisa pakai jalan sampai 60 km. Jadi kita bisa berhentinya nanti di tempat yang lebih aman buat nanti kita call emergency service untuk dibantu untuk proses bannya. Juga setiap pembelian BMW baru itu di cover sama 2 tahun tire coverage. Jadi contoh misalkan ada kenapa-kenapa sama bannya Kayu sama Kadito, itu nanti bisa dapat penggantian ban baru dari BMW selama 2 tahun untuk plat border. Terus apa lagi ya? Ini berfungsi semua kan? Knalpot beneran kan? Berfungsi semua. Dia dual muffler, ini kanan kiri hidup semua. Jadi bukan cuma buat kosmetik aja. Beruntung Kadito dan Kayu itu benar melakukan pembeliannya di BMW Astra. Jadi karena setiap pembelian di BMW Astra itu mobilnya di cover sama 5 tahun. Itu layanan emergency gratis dari Astra World. Jadi contoh misalkan amit-amit lagi road trip, mobilnya ada kerusakan atau gimana nih, tinggal telepon emergency service, nanti mobilnya bisa dijemput, digendong ke bengkel BMW terdekat untuk kita bantu. Oh gitu? Kalau nggak infoin, Pak? Rahasia ya? Ini rahasia, surprise baru nih? Oh gitu? Betul. Nah kalau untuk lampu BMW X3 ini udah pakai full LED. Jadi Full LED? Iya, udah nggak ada bola konvensional di sini, semua udah full LED, dan juga dia mengusung bahasa desain yang baru. Jadi sekarang BMW itu dia kan memang mengatur untuk L shape, jadi lampunya itu membentuk huruf L. Ini baru berarti desain baru ya? Baru. Oh, Dan oke. juga dia 3D sculpture-nya ada. Jadi nggak kayak lampu mobil biasa kan dia memang full datar gitu. Jadi dalamnya yang berbentuk. Kalau untuk BMW X3 nggak, dia dari case luarnya pun dia sudah ada tekukannya. Jadi kesan maskulin dan atletisnya itu benar-benar sampai ke detail-detail terkecil. Oke. Depan juga LED semua berarti? Depan juga full LED dan adaptif yang tadi fitur yang untuk ID sistemnya. Oke. Kalau gua sama Ayu kenapa harus punya ini? Karena kemarin setelah test drive melihat mobil tuh dari fungsinya. Fungsinya adalah kita mau road trip terus cari suspensi yang enak ya di adjust sama BMW Astra Cilandak untuk ngambil X3. Kenapa? Karena dari segi harga, fungsinya itu udah ada semua di X3 ini. Beli mobil bukan hanya sekedar beli mobil, bukan hanya sekedar gaya-gayaan. Kalian harus tahu fungsinya, kegunaannya, dan yang paling penting nyaman untuk keluarga kalian sendiri. Jadi menurut gua ya harus cari yang terbaik. Betul banget tadi itu. Oke, terus apa lagi Fit? Kita bakal dan beberapa paperwork, Ah. dokumen-dokumen yang perlu kita tanda tangan, Ah. nanti buat ngurus STNK sambil mobilnya juga udah bisa langsung dipakai. Oke, langsung aja. Yuk.
masih kagok. Apa Biasanya ngendarain BM kalau lagi nyewa mobil doang ya di luar negeri. Di luar negeri nyewa. Karena di sana BM itu murah. Ini sih kedap banget ya. Kayak suara bannya tuh juga masuknya tipis banget. Oh my god, gue masih ini sih Beb, masih akhirnya, emes. Beb, akhirnya perjuangan kita selama 3 tahun nabung, Beb. Oh iya, teman-teman, sedikit cerita juga. Jadi emang kita kan bukan tipe yang suka gonta-ganti. Nah, gara-gara si pandemi ini ada, uang travelingnya itu bisa dipakai lah untuk beli mobil. Jadi upgrade untuk beli mobil karena kita juga harus pulang pergi Jakarta Bali yang mungkin akan dilakukan sering karena melihat pandemi nggak tahu sampai kapan redanya. Dan naik pesawat menurut aku karena kemarin itu masih ya sedikit worry banget gitu, apalagi nanti bawa skala. Beb, gimana Beb? Duduk di belakangnya enak nggak Beb? Enak ya skala? Empuk ya skala ya? Oke, skala ya. Hah? Seneng nggak skala? Skala jangan ngupil ya. Hey mate! Jadi ini mobil ketiga kita ya Beb, yang beli barang ya Beb. Dan setiap ganti mobil kita pasti jual dulu. Seru banget. Seru banget. Aku seneng banget karena jadi kita punya video ini tuh bisa mengenang lagi nanti di masa tua kita. Ya Allah, perjuangan demi perjuangan bareng-bareng. Ya skala ya. Iya. Yang skala dari duduk di tengah, inget nggak skala? Kita tidurin di tengah Beb. Naik H1, terus sekarang ganti si RV waktu itu pakai car seat, terus sekarang udah duduk sendiri, udah hebat. Tinggal aku nyari partner yang duduk depan karena nanti kalau anaknya 2 nanti skala jagain adiknya ya skala ya. Dan abang juga ya. Skala jadi abang. Oke, kita mau ke kantor. Kita mau meeting di kantor. Dadah. Yeay, sampai di kantor. Alhamdulillah jalanannya udah kita lewatin. Jalanan pertama, kilometer pertama dari rumah. Insya Allah rezekinya ada terus, bareng-bareng terus sama nih anak dari kecil. Aku sayang sama dia. Terus skala tidur. Terus skala bobo. Ya Allah, sampai kayak patah gitu deh. Oke, reviewnya enak banget dipakai pas di jalan. Suspensinya empuk banget. Oh iya, tapi setiap ada mobil dekat dia punya sensor yang bunyi gitu ya Beb. Tididit gitu ya Beb. And Thank you for watching. Semoga kita ketemu di episode berikutnya kalau kita upgrade mobil lagi. Cuman 3 tahun sekali Beb, atau 4 tahun sekali. Momennya jarang. Terima kasih udah nonton episode yang kali ini, teman. Tapi kok beli mobil bareng. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan Stay safe guys. stay safe. Bye-bye. Mobil ini tuh canggih banget. Dia ngerti bahasa Inggris yang akan gue omongin. Hi BMW. Good evening. What can I help you with? I would like a select a blue. Could you repeat that? Select a blue, the lighting blue. Kok enggak sih Beb?